Assalamualaikum. Jadi kalau misalnya kalian lihat aku masih ada di undangan, ini aku masih di kampung dan aku masih di Makassar karena harusnya aku pulang hari ini jam 10. Tapi pesawatnya di refund tiketnya karena banjir. Banjirnya tuh sampai 3 kabupaten jalan terputus, jadi aku nggak bisa pulang dari kampung ke kota Makassar. Jadi sekarang aku masih di kampung karena aku nggak bisa pulang. Jadi tiket aku di refund, oh my god, tiket aku di refund di hari Selasa. Jadi sekarang aku masih di kampung. Insya Allah malam ini aku bakal pulang ke Makassar kalau bisa lewat ya, kalau misalnya banjirnya udah surut. Tapi kalau banjirnya belum surut berarti aku masih terjebak di kampung. Masih ngurus oleh-oleh buat pulang. Diba. Nanti ini gara-gara apa? Tidak bisa belok. Tekan lah ini gara-gara Ribet. Udah kena Ji, tolong lagi. Ada gara-gara hotel nih. udah kena macet, kena banjir, salah masuk. Kita akan di sini sampai besok jam 8 ya. Momen bandara kan kita sampean. Sekarang kita lagi di Circle K, Dorong. Terus kita sekarang lagi cari makan karena aku kelaparan. Padahal tadi aku udah makan. Aku tadi makan cumi dan sate yang dibawa dari kampung dengan nasi sebakul. Terus abis itu siang aku makan lagi dengan nasi banyak dan daging. Terus aku barusan makan Oreo, ini ada kayaknya 5, 6, 8 gitu lah. Dan aku masih lapar. Jadi kita lagi mencari makan. Ini tuh sebenarnya ada di kedatangan. Cuman tempat kita nginep di hotel itu adanya di kedatangan. Jadi kita di kedatangan terus besok pagi pas aku berangkat baru kita pergi ke keberangkatan. Tapi sekarang aku lapar. Akhirnya makan Indomie, tapi 2 porsi. Ini Indomie kakang. Oke, ya. Lapar banget. Kak. Ada lombok Kak. Kenapa abis makan itu kenyang? Kenyang banget. Enggak sih, enggak kenyang banget sih. Lihat lah ya nanti malam. Pasti ada udah lapar lagi. Betul pula. Itu BTW bukan celana dalam ya, itu masker dan celana biasa. Ada pula orang mau sholat, dalam mau sholat, di atas sempat tidur, berdiri pula dia sholat tuh. Dia juga sih dingin nah. Juga udah lah ngambil sejadah dulu silamat. Mana lah. Ini atanya enggak cukup. Nggak boleh sejarah besar, kan kita hanya seperlunya. Untuk anu syarat ya ini. Kembali lagi bersama kita di jam 11 malam dan kalian harus tahu aku sudah kelaparan lagi padahal aku tadi makan Indomie 2 porsi. Lot tangganya. Ada lot tangga. Aku sudah kelaparan lagi. Jadi ini kita lagi mau turun ke bawah buat cari makan. Dan kalian harus tahu sebenarnya perjalanan kita kemarin itu harusnya
Kita berangkat tuh sampai jam 2 subuh di sini dan kita sampai jam 5 subuh. Itu karena banjir yang masih sebetis dan juga ada longsor. Jadi memang perjalanan kali ini selain nggak tahu, pokoknya di situ lah. Pokoknya petualangan kali ini selain kita menghadapi petualangan alam, kita juga melawan alam. Oh ini ke CK dulu lah, mau beli odeng. Kita benar-benar lihatlah, ini kita udah membawa pisang karena aku udah lapar. Aku pengen beli odeng dulu ke CK karena tadi aku ngeliat ada odeng kayaknya enak, jadi kita mari beli itu dulu. Lurus kan? Duta takut hujan. Mengapa bukan takut hujan sebenarnya? Dampak hujan itu berbeda pengaruhnya antara perempuan dan laki-laki. Mengapa? Karena kalau perempuan basah, maka itu akan mempengaruhi kondisi tubuh, termasuk kesehatan reproduksi. Dan kalau kita hujanan dan tidak ganti, nanti orang bilang kita pornografi. Karena kita tidak bisa dengan mudah membuka baju. Kalau laki-laki kan kalau basah, cerak buka baju. Sehingga kalau hujan, maka kita harus menyiapkan APD hujan. Jadi intinya adalah kita masih di bandara, kita pulang lebih awal biar kita nggak kena banjir. Ternyata kena banjir dan macet, kena longsor. Mantap. Pengalaman yang sangat memuaskan. Selain berpetualang dengan alam, kita juga menghadapi alam yang sangat ekstrim. Akibat perubahan iklim, sehingga jangan merusak alam. Kita pokoknya benar-benar liburan ditantang oleh alam. Kayak nih kata alam, gue jabanin loh. Ya, Lo mau petualangan alam kan, kata alam, nih gue kasih lo alam yang ekstrim. akibat merusak alam, kita yang tidak merusak alam terdampak. Akibat orang-orang yang tidak bertanggung jawab terhadap alam. Kita beneran nginep di bandara loh guys. Ini di Bandara Sultan Hasanuddin, tapi di bagian kedatangan. Nah, kita akan ke itu. Kalau di sini sih orang-orang bilangnya CK ya, cuman aku bilangnya Cycle K. Paket combo. Enggak, kayaknya mau odeng. Sudah gede. Terus Kak, mau odengnya 1. Terus paket 3-nya 1. Ya. Mana tuh dipakai 3? Oke. Berapa lama? Udah lah nih. Tapi plastik hanya plastik minuman, Kak. Ya udah. Ya udah. Ini pesanan kita. Terus kita bingung bawanya gimana. Tumpah ya. Pokoknya ini sosis dan bakpao. Ini bakpao bukan punya aku, bakpao punya Gigi. Kita makan dari ini bukan celana dalam ya guys, itu masker dan celana biasa punya dia. Ini spicy odeng. Masih enak punya Lawson. Yang di Jakarta lebih enak punya Lawson. Terus kita coba sosis kayak Indomaret tapi bukan Indomaret. Gimana caranya? Kedengaran. Udah enak. Bye.
Habis tambah orang tuh, makanya orang nggak mau kawin sama anak Raja Bugis kan. jadi itu guys, kita habis membicarakan silsilah keluarga. Intinya nenek tuh keturunan anak raja ya Ji ya? Keturunan anak raja. Raja siapa? Raja-raja dulu kan. Pokoknya Raja Duri. Pokoknya Raja Duri lah. Jadi intinya tuh guys, aku tuh darah biru. Jadi intinya aku tuh keturunan raja. Nah ini penting buat digarisbawahi bahwa aku keturunan raja, supaya kalau aku dapat orang Bugis berarti uang panainya harus besar. Catat ya, kalau dapat orang Bugis. Kalau bukan orang Bugis mah tahu-tahu diri aja gitu. Info dari dia. Tapi kan menurut Islam sebaik-baiknya kita memberi mahar nikah itu yang mahal untuk si perempuan, tapi sebaik-baiknya perempuan tuh enggak minta macam-macam. Aku sih enggak minta macam-macam ya, tapi tahu diri aja. Dah bye. Mana lah di rumahnya kita gitu. Karena basisnya itu ya Dek, kalau apalagi dibilang yang kemarin Gigi lihat ada omnya nenek, yang di samping nenek ada makam. Nah itu kepala tuh begitu meninggal kan pasca merdeka itu orang sudah tidak lagi katakanlah ketika Kahar Mujakar itu masuk ingin mendirikan negara Islam, maka seluruh istilah-istilah kayak puang itu apa segala macam itu dibuang karena buat mereka itu hanya untuk merugikan rakyat. Tapi sebenarnya tidak seperti itu perilaku ya. Itu perilaku, maksudnya bahwa dulu seperti itu ya memang begitu situasinya. Jadi tinggal kita saja yang sekarang kemudian bagaimana menggunakan istilah itu. Tapi dalam sejarahnya memang puang itu adalah orang yang boleh dikatakan orang nomor 2-nya Tuhan ya, nabinya bumi kali. Jadi tempat mereka harus ketika kelaparan mereka harus menanggung, memastikan bahwa jadi Kalimbua itu Dek boleh dikatakan yang mendirikan kampung dan apa ya istilahnya. Itu Gigi lagi dalam proses membuat buku sih dengan Pak Wid. Cuman masih belum, data-datanya masih belum lengkap. Ya. Jadi puang Kalimbua tuh neneknya nenek. Buyutnya adek. Buyutnya gua. Kan neneknya nenek. Cocok nih. Oh iya, buyutnya Gigi. Berarti adek di bawahnya lagi. Enggak tahu Gigi kemana lah tuh anunya. Yang pasti namanya tuh Anggoro Puang Kalimbua itu dimakamkan di kuburan tua Raja-Raja Duri. Kalau nama nenek apa sih kepanjangannya? Enggak lah, nama nenek Simen ya. Nenek Simen, ya. Simen, lucu kan namanya kayak nama orang Jerman. Jadi leluhur nenek itu ada di situs budaya Enrekang, taman namanya Makam Tua Raja-Raja Duri. Jadi situ dia masuk dalam cagar budaya ya. Nantilah kalau datang lagi baru ke sana. Rumput kan? Cari dulu. Kalau padang rumput tuh savana pakai V. Coba lihat. Enggak percaya. Ya, coba lah. Oke, sabana adalah padang rumput bukan savana. Sorry. I'm sorry for my fault. Halo. Kita lagi ada di Cafe Ujung dekat hotel. Kita lagi beliin Mama soto Makassar. Ini jam sekarang 7.20, kita 20 HP jam adek. Aku berangkatnya jam 10 boardingnya. Nih lihat bawaanku. Kita harus akhirnya kita kembali ke rumah. Libur telah usai. Pulang. Masa kaget dia no. Nah, oke, kita counter check-in. Ingat ya guys, kita harus belajar dari kesalahan. Karena nggak pakai kacamata, kau hampir tertinggal pesawat. Jadi gunakanlah kacamatamu, jangan sok bisa ngeliat. Thank you. Jadi aku udah check in, udah masuk bagasi aku tuh lebih 17 kilo. Tapi akhirnya dikasih sama kakaknya jadi lebih 10 kilo. Jadi aku bayar bagasi 10 kilo. Nah aku pikir di sini tuh bisa
bisa cash karena aku udah ngambil uang cash banyak, ternyata harus QR. Jadi aku tuh nggak punya QR, jadi aku harus mengambil HP satu lagi yang punya QR lalu meng-QR, sedangkan HP yang itu tuh tidak akan aku keluarkan karena itu aku pakai hanya untuk hotspot, jadi kayak ribet sekali. Kalau gitu aku udah ngambil uang cash sebanyak itu, banyak aku ngambil cash, ternyata semuanya QR. Aku pikir bisa cash. See you tahun depan ya, insya Allah kita akan bertemu lagi, insya Allah. Insya Allah, dadah. Bye. Menyerah, aku akhirnya naik ini. Capek banget bawanya ini, kanan kiri beratnya sama. Mana tangan aku yang kiri cedera, yang kanan sakit, jadi kayak kata aku tuh ya, aku pikir saat gate 2 tuh di sebelah sana, karena aku jalan dari sana. Aku udah senang dapat gate 2 karena dekat, dan tahu gate 2 nya di ujung sana. Capek aku. Tadinya aku nggak mau makan karena terakhir aku makan, aku hampir ketinggalan pesawat waktu mau pergi di Balikpapan. Jadi ini sebenarnya aku nggak mau makan, tapi aku udah kelaparan. Kalian tahu kan kemarin aku kayak per berapa jam aku udah kelaparan banget. Jadi sekarang aku lagi makan pas di depan gate. Jadi itu situ gate aku, gate 2. Jadi aku makan pas di depannya. Jadi kalau something happen aku tinggal lari. Aku udah kelaparan banget, daripada aku tantrum nanti kayak aku harus mengangkat beban-beban yang berat ini. Kayaknya aku rasa ada di 5 kilo nih masing-masing. Jadi total aku bawa 10 kilo kan, daripada aku tantrum mendingan aku makan dulu. Padahal aku minum pakai gelas bagus, masih ada aja itu noda di situ. Jus buah naga sampai ke celana tuh kayak apa ya, gimana nggak tahu, udah paham. Ini aku udah masuk pesawat kan, so jujurnya aku menyerah guys. Sebenarnya aku tuh dari kemarin selama liburan aku nggak pakai engkel tanganku karena aku ngerasa kayak udah aku bisa, tapi hari ini aku nyerah guys, sakit banget. Kayaknya pulang dari sini mungkin aku bakal visio. Bener kan ya? Sakit banget. Penerbangan ini adalah tanpa asap rokok. Merokok dan mengaktifkan alat pendeteksi asap dapat dikenakan hukuman pidana atau denda sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Terima kasih atas kerjasama Anda. Ladies and gentlemen. Sampai Pontianak, kalian harus tahu nama bagasi aku. Bagasi aku adalah nama yang selalu aku pakai kalau di apotik. Ini nama yang aku pakai di bagasi bating aku. Ini adalah nama yang selalu aku pakai di apotik. Gara-gara ini tadi aku di bandara dipanggil cantik terus sama kakaknya.